Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat Islam, berjumpa lagi kita dalam Mutiara Hikmah. Sahabat, gaya hidup seseorang sangatlah ditentukan bagaimana caranya dia memandang hidup ini. Bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Jadi untuk merubah keadaan seseorang, haruslah merubah cara pandangnya lebih dahulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Merubah nasib sendiri artinya merubah cara berpikir, merubah cara pandang, merubah cara berbuat, yang nantinya bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh manusia tidak akan lemah jika dia memiliki niat yang kuat untuk berubah dalam kehidupan. Jika kita mendambakan sebuah perubahan dalam kehidupan, haruslah dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari saat ini. Karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang tersebut tidak mau merubah nasibnya sendiri. Jika sudah ada niat yang kuat untuk berubah dalam kehidupan, Allah pun akan memberikan jalan keluar. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Innallaha la muhsinin. Barang siapa yang berjihad mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Sahabat, ayat ini memberikan sebuah motivasi kepada kita untuk berubah dalam kehidupan. Berubah cara berpikir, berubah cara pandang, berubah cara berbuat, ya, berubah secara ekonomi, berubah secara ilmu pengetahuan. Ya, karena hidup merupakan sebuah perjuangan panjang, perjalanan panjang. Mundur kita hancur, diam kita tergilas dan terinjak-injak. Tidak lain kita harus maju ke depan, menatap masa depan yang lebih baik. Sahabat Islam, seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, melakukan sebuah perubahan besar dalam bidang ilmu pengetahuan Islam, di mana beliau mengarang sebuah kitab yang bernama Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang sangat fenomenal hingga saat ini, di mana kitab tersebut berisikan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Untuk kita ketahui, pada masa Imam Al-Ghazali, banyak para ulama yang menolak ilmu tasawuf. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Imam Al-Ghazali berkeyakinan ilmu tasawuf tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga beliau mencoba meyakini para ulama pada masa itu dengan mengarang sebuah kitab yang bernama Ihya Ulumuddin tadi. Banyak para ulama yang terpengaruh dengan kitab Ihya Ulumuddin tadi, dan masih banyak juga perdebatan yang menolak kitab Ihya Ulumuddin tadi hingga saat ini. Jadi kitab Ihya Ulumuddin sebuah kitab yang sangat fenomenal hingga saat ini. Sahabat Islam, jadi perubahan tidak bisa dielakkan dalam kehidupan ini. Perubahan sebuah proses kehidupan, perubahan merupakan sunatullah. Ya, oleh karena itu kita tidak bisa lari dari perubahan-perubahan yang seharusnya kita harus mempelajari perubahan itu menjadi lebih baik. Sahabat Islam, jauh sebelum Islam berkembang seperti sekarang ini, Rasulullah SAW sudah melakukan sebuah perubahan besar. Ya, tanggal 22 September 622 Masehi merupakan hari yang sangat bersejarah bagi umat Islam, di mana Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, cukup panjang dan melelahkan, akhirnya Rasulullah dan para sahabat sampai di kota Madinah. Masyarakat Madinah pada saat itu menyambut kedatangan Rasulullah dengan penuh sukacita. Maklumlah, masyarakat Madinah adalah masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis, dan golongan, yang mana mereka pada saat itu satu sama lain sering sekali bertempur, berperang. Sehingga dengan kehadiran Rasulullah di kota Madinah, mereka berharap Rasulullah mampu mendamaikan pertikaian di antara mereka. Sahabat sekalian, menurut beberapa sumber sejarah menyatakan bahwa Rasulullah berhasil membangun kota Yasrib dari kota yang biasa-biasa saja menjadi kota yang diperhitungkan di Jazirah Arab untuk beberapa waktu. Dan juga sesampainya Rasulullah di kota Madinah, Rasulullah membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Nabawi. Bangunan yang sangat sederhana ini beratapkan daun pelepah kurma, tiangnya dari batang kurma, dan lantainya dari kerikil dan pasir. Rasulullah menjadikan masjid untuk semua pusat kegiatan,
mulai dari syiar Islam, menyusun strategi perang, dan pembinaan umat. Sahabat Islam, setidaknya ada 3 dasar yang dilakukan oleh Rasulullah pada fase Madinah. Yang pertama adalah Rasulullah menjadikan masjid untuk semua pusat kegiatan, center of activity. Yang kedua, Rasulullah membangun persaudaraan antar umat seagama. Untuk kita ketahui, di kota Madinah pada saat itu terdapat 2 kelompok umat Islam, kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Mereka perlu disatukan dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah meyakinkan kepada mereka bahwa mereka semua adalah bersaudara. Dan yang ketiga, Rasulullah membangun persaudaraan antar umat beragama, ukhuwah insaniyah. Rasulullah sangat menyadari sekali di kota Madinah pada saat itu terdapat berbagai macam etnis, golongan, agama, sehingga Rasulullah perlu menyatukan semuanya dalam sebuah piagam yang bernama Piagam Madinah. Dengan Piagam Madinah itulah Rasulullah merangkul semua kalangan yang berbeda, semua umat, dalam sebuah ikatan yang bernama Piagam Madinah tadi. Dan dengan Piagam Madinah itulah Rasulullah membangun kota Madinah yang lebih baik bersama-sama. Oke sahabat, insya Allah kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.